Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru PAI untuk kelas 8 ya. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita pelajari yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 yang kita wajib ketahui. Kitab Taurat diturun kepada Nabi Musa, turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang puji-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum manusia berisi tentang akidah, hukum-hukum syariah, dan muamalah, dan yang paling penting penyempurna kitab sebelumnya. Berarti Taurat, Zabur, Injil disempurnakan di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam isi-isi dalam 3 kitab ini ada di dalam Al-Quran. Malahan Al-Quran lebih melengkapi atau menyempurnakan. Beriman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya percaya Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi apabila kita dikatakan beriman kepada kitab Allah, yakin bahwasanya kitab yang 4 itu ada. Kepada siapa diturunkannya? Kepada Nabi atau Rasul. Rasul yang 4 tadi. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Harus iman kepada Allah, berarti kita harus juga wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Malasannya beriman kepada kitab Allah ini termasuk rukun iman yang 6 ya. Selanjutnya, tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Otomatis kita beribadah juga kepada Allah. Jangan sampai beribadah kepada di luar dari Allah. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Jangan sampai menyekutukannya ya. Kita akan bahas satu persatu. Kitab Allah yang pertama ada kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah. Berarti Taurat ini berisi tentang akidah, bertauhid dan hukum-hukum syar'i, atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu 8 berisi larangan dan 2 perintah. Apa saja? Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Berarti jangan sampai ada Tuhan selainku ya. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jadi jangan sampai Bani Israel ini membuat patung kemudian dijadikan Tuhannya. Tetap Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhanmu ya. Jangan menyebut Allah dengan sia-sia. Baiklah, yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kelima, berilah hormat kepada orang tuamu, bapak ibumu. Yang keenam, janganlah membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu.
Yang terakhir, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Jadi ini ya, ini termasuk 4. Tadi sebelumnya ada 3 ya, 7. Ada larangan, berarti di sini juga larangan ya. F, D, E ini termasuk perintah ya. Ingatlah, berilah hormat. Ini perintah dan sisanya adalah termasuk. Oke, yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur isi kandungannya yaitu tentang kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Atau kalau misalkan bahasa Indonesia itu nadoman, khususnya kalau di orang Sunda nadoman lah ya. Selain dari puji-pujian, kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kemudian kitab Zabur juga merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Baiklah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini isi kandungannya yaitu ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Jadi bukan harta segala-galanya ya. Karena harta itu hanya titipan saja. Isi kandungan kitab Injil juga sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Untuk yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini isi ajaran Al-Quran sendiri, yaitu sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama isi kandungannya tentang tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. Yang kedua syariah, berarti berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak ya. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lainnya ya. Yang keempat ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima muamalah, yaitu tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial, bermuamalah ya. Yang keenam sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat yang terdahulu. Yang ketujuh wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Seperti dalam surat yang paling pendek Al-Zalzalah ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang berbuat kebaikan, yang berbuat keburukan akan dapat balasannya walaupun sedikit darah pun. Semuanya. Yang kelima yaitu suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Jadi suhuf ini adalah lembar-lembaran, misalnya ada lembaran surat Al-Imran, Al-Baqarah. Jadi masih belum disatukan. Jadi masih lembar-lembar, itu namanya suhuf. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi tentang hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang menerima suhuf antara lain yaitu Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf ya. Yang keempat Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Pasti ada tujuannya ya, ketika Allah menurunkan Al-Quran, kitab Injil, Taurat, ya, Zabur, untuk diamalkan, untuk disampaikan kepada umatnya. Untuk sebagaimana, untuk apa?
untuk supaya dia bahagia di dunia dan akhirat ya. Di dunianya dia selamat, di akhirat juga selamat. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman ya diantaranya meliputi: satu, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang empat, kita harus mengetahui ya, harus percaya kepada kitab tersebut. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya, mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita bilang kitab sebelumnya kan ada Zabur, Injil, Taurat gitu ya. Kadang kalau misalkan ada juga, misalkan sekarang ada, biasanya suka ada yang sudah diotak-atik isinya. Jadi jarang ada yang Injil, Injil, Taurat, Zabur yang bawaannya Nabi sebelumnya gitu. Jarang yang aslinya. Kadang kalau misalkan sudah ada di manusia itu terus digandakan, kadang ada tambah-tambahan yang lain-lainnya ya. Sedangkan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir, penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang tiga itu ya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Oke, sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Satu, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupan mereka tidak sombong. Apa yang disombongkan ya? Yang kedua, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Jadi kita bisa mempelajari apa sih kebaikan pada masa lampau tersebut, apa keburuk-keburukannya, jangan kita lakukan, kebaik-baikannya kita laksanakan. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan sikap terlihat dari sikap kesehariannya itu bersikap jujur, berjujur ya, amanah, bersyukur, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Baiklah anak-anak, ini adalah pembahasan terakhir ya tentang sikap orang yang mencintai Al-Quran. Apabila kita merasa cinta kepada Al-Quran, maka amalkan ini. Ada tiga. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin ya. Minimalnya kita sehari sekali ya, selembar. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Ketika kita sudah membaca Al-Quran, terus kita baca artinya, kemudian kita pahami Al-Quran itu nggak cukup sama artinya ya anak-anak. Kadang kita harus mempelajari Al-Quran ini harus dengan tafsirnya. Karena dalam Al-Quran masih secara garis umum saja, belum khususnya. Misalkan tentang berwudu aja di sana. Ya, emang disebutkan wajah, kemudian tangan, kaki. Cuman tidak dikasih tahu gimana batasan-batasannya. Jadi kita memerlukan tafsirnya. Jadi harus pahami Al-Quran ini. Selain dari artinya, kita baca tafsir-tafsirnya ya. Banyak sekali tafsir-tafsir yang ada, khususnya di Indonesia itu banyak. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita baca, memahami, kemudian kita amalkan. Misalnya ada ayat tentang namanya sedekah ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita berbuat kebaikan, satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Kita bersedekah 1000, maka Allah akan balas menjadi 10.000. Kita amalkan ilmu tersebut ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.